Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengungkapkan ada nama kepala kantor staf kepresidenan Muldoko dalam gerakan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat. Ia menuturkan tujuan Muldoko merebut posisi ketum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024. Halo guys, kita ketemu lagi nih edisi Selasa 2 Februari 2021. Tentunya di rubrik lunch break ya, di mana gue akan nemenin lu istirahat, makan siang ya sambil rehat sebentar. Oke, kayaknya sebagian besar dari lu sama kayak gue ya, kita masih work from home. Nggak tahu nih ya pandeminya nggak kelar-kelar gimana ya. Nah guys, siang ini kita akan ngobrolin sesuatu yang ngeri-ngeri sedap nih guys ya, yaitu tentang kudeta. Ya, pasti lo kalau dengar kudeta itu konotasinya nih ada pemerintah dari satu negara yang kemudian dijatuhkan oleh gerombolan pemberontak, gitu kan ya. Nah, tapi tentunya guys, kudeta itu juga biasa atau bukan biasa ya, bisa terjadi pada organisasi. Ya, ada kelompok anggotanya begitu ya, yang kemudian nggak puas sama kepengurusan yang sedang berjalan, sama pimpinan organisasinya lalu mencoba untuk menggulingkan kekuasaan gitu ya. Nah, ini bisa terjadi juga dalam partai politik kan ya. Nah, itu yang kita mau ngomongin ya. Mungkin dari kemarin ya, mungkin siang atau malam lu udah denger ada dugaan kudeta di Partai Demokrat ya. Oke, ini gue bacain buat lu adalah berita dari Tempo.co Selasa 2 Februari hari ini ya. Masih anget banget. 6 hal dugaan kudeta di Partai Demokrat yang membawa nama Muldoko. Sampai bawa nama Pak Muldoko ya. Tempo.co Jakarta. Partai Demokrat tengah digoyang isu perebutan kepemimpinan. Kabar ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa kita kenal sebagai AHY. Ya. AHY menyebut ada gerakan politik tertentu untuk mendongkel kepengurusan partai secara inkonstitusional. Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Ini disampaikan AHY pada pidato politik di DPP Partai Demokrat Jakarta Senin kemarin ya. Nah, menurut AHY, gerakan ini melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gila bener ya. Berikut ini sejumlah fakta yang diungkap Partai Demokrat tentang isu perebutan kepemimpinan. Oke. Pertama, ini berasal dari kesaksian kader. AHY memperoleh informasi gerakan perebutan kepemimpinan dari kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah maupun cabang. Ia mengatakan terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. AHY menyebutkan gabungan pelaku gerakan ini terdiri dari 5 orang, ya. 1 adalah kader aktif, 1 kader yang selama 1 tahun ini tidak aktif. Selama 6 tahun ini tidak aktif. 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi. Lalu 1 lagi adalah kader yang keluar 3 tahun lalu dan 1 orang non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan. Nah, menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan penggantian paksa dirinya itu dari jabatan ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Ya, ini gue berasa nonton film dengan genre drama politik ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua faktanya ini dari versinya Partai Demokrat ya. Seret nama Muldoko. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengungkapkan ada nama kepala kantor staf kepresidenan Muldoko dalam gerakan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat. Ia menuturkan tujuan Muldoko merebut posisi ketum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024. Nah, ini ada kata-kata dari Rahlan Nasidik ya.
Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, Kepala Staf Presiden Muldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambil alihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi Muldoko maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Adapun AHY mengatakan partai sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Partai ingin mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. Yang ketiga, kepentingan 2024. Ya, sejalan dengan Rahlan, AHY menyatakan gerakan perebutan kepemimpinan syarat akan pemilihan presiden 2024. Maksudnya syarat akan kepentingan pemilihan presiden 2024 ya. AHY mengatakan gerakan ini dilakukan agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai capres 2024. Nah, ini kata-kata AHY ya. Pengambil alihan posisi Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu 2024 mendatang. Yang keempat, targetkan 360 pemegang suara. AHY mengungkap konsep dan rencana yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa jabatan Ketum Demokrat adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB. Ini kayaknya skenario yang lazim ya, kalau ada ribut-ribut ya, ada kegaduhan di satu parpol, itu biasanya diarahin ujungnya adalah KLB. Biasanya kayak gitu ya. Berdasarkan penuturan saksi, kata AHY, pelaku gerakan menargetkan 360 pemegang suara yang dapat diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar. Wih, melibatkan uang juga ya. Nah, ini kata-kata dari AHY ya. Pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka klaim dapat dukungan sejumlah petinggi negara. Ya, kata dia ini. Yang kelima, sudah tercium selama sebulan. Jadi menurut AHY ini walaupun dia baru ngomong kemarin, ini gerakan-gerakannya sudah tercium selama sebulan ya. AHY mengaku sudah mencium gerakan politik ini sejak sebulan lalu. Awalnya dia menganggap hanyalah persoalan kecil dan internal. Namun sejak ada laporan keterlibatan pihak eksternal dan lingkar pemerintahan, dari lingkar pemerintahan Jokowi yang masuk beruntun sejak pekan lalu, AHY melakukan penyelidikan secara mendalam. Oh, triggernya itu ya menurut AHY. AHY menuturkan mulai tidak begitu saja percaya ketika pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Mengingat posisi yang diemban dan latar belakangnya ya. Maksudnya Pak Muldoko ya, kepala KSP, latar belakangnya pernah jadi kepala Panglima TNI dan sebagainya. Tapi lebih dari 8 saksi, banyak juga ya, mengatakan telah bertemu langsung pejabat pemerintahan itu dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan. Kacau. Nah, ini yang paling seru ya, nomor 6, imbalan 100 juta. Rahlan Nasidik mengatakan pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan ketum partai menjanjikan imbalan uang 100 juta untuk pimpinan di daerah. Kecil ya sebenarnya 100 juta ya. Gak tahu deh ya, besar kecil relatif. Besaran uang tersebut adalah 100 juta untuk setiap ketua DPC Demokrat dengan 25-30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan kepada Muldoko sebagai ketua umum Demokrat. Sedangkan sisanya dibayarkan setelah Kongres Luar Biasa atau KLB selesai dan Muldoko dikukuhkan sebagai ketum Partai Demokrat yang baru. Rahlan mengaku tidak mengetahui dari mana dana yang besar itu diperoleh. Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini, katanya. Ya, Muldoko telah membantah tudingan bahwa dirinya menjadi bagian dari upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat. Ia mengatakan selama ini yang dilakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja. Kunjungan sejumlah orang itu, kata Muldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih ia menyebut statusnya sebagai Purnawirawan Jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI. Nah, ini kata-kata dari Muldoko ya. Secara bergelombang mereka datang, ya kita terima. Konteksnya apa ya saya juga nggak ngerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dengan pertanian karena saya suka pertanian. Kata Muldoko membantah soal isu kudeta Partai Demokrat.
Oke guys, seperti gue bilang tadi ini dahsyat ya, plus ngeri-ngeri sedap ya. Tadi gue berasa pas baca gitu ya, termasuk berita-berita terkait, itu berasa gue nonton film, asli. Ya kan, kalau film luar tuh ya, film Hollywood tuh cukup banyak yang ceritanya itu tentang drama politik lah gitu ya. Sikut-sikutan ya kan, berebut pengaruh dan lain-lain. Nah, guys, pertanyaannya adalah apakah ini wajar terjadi gitu ya? Gue sebagai sosiolog yang spesialisasinya adalah sosiologi politik harus mengatakan ini satu hal yang wajar. Kalau gue bilang wajar, gue nggak mengatakan ini benar atau apa namanya pantas ya, enggak. Gue cuman bilang ini wajar. Kenapa? Karena begini, people follow incentives ya. Kalau lu percaya sama doktrin ya neoclassical economics ya ekonomi neoklasik, people follow incentives. Nah, orang itu berpolitik kenapa? Karena dia ingin meraih kekuasaan. So, yang namanya partai politik itu ya orang-orang yang ingin meraih kekuasaan tuh berkumpul. Ya, mungkin ketika itu mereka punya kepentingan yang sama atau mereka merasa nih nggak bisa mewujudkan apa yang mereka mau itu sendiri-sendiri. Nah, artinya yang kumpul di partai politik itu adalah orang-orang yang memang punya ya kalau bahasa kasar ya syahwat politik. Bahasa halusnya adalah punya tujuan-tujuan untuk apapun itu melalui jalur politik. Kira-kira begitu. Nah, so bahwa kemudian ada dinamika internal ya tanda kutip ya ada sikut-sikutan, perebutan kekuasaan dan lain makes sense ya. Karena yang berkumpul adalah orang-orang tadi yang punya kepentingan politik ingin berkuasa. Nah, nanti tinggal persoalannya apakah cara-cara untuk merebut kekuasaan itu dianggap baik dan benar atau tidak? Dan yang kedua, apakah setelah kekuasaan diraih juga digunakan dengan baik dan benar? It is another story. Disitulah kita biasanya akan bicara vision, kita bicara keyakinan, dan kita bicara nilai-nilai. Ya, nah gue belum pada posisi hendak mengatakan apakah ya dugaan AHY tentang kudeta ini benar terjadi atau seperti kata Pak Muldoko ya atau pihak-pihak yang ragu ini oh enggak ini cuma AHY baper doang ya. Gue belum dalam posisi itu. Tapi intinya gue ingin mengatakan bahwa sangat mungkin terjadi dan di masa lalu sudah pernah terjadi. Ada kok partai-partai yang kemudian mengalami proses kudeta. Ya biasanya juga diawali dengan perpecahan di dalamnya. Nah memang yang namanya kudeta itu biasanya bukan biasanya ya selalu pelakunya adalah aktor-aktor internal. Tapi nanti pertanyaannya apakah aktor internal tadi digerakkan oleh dalang, oleh sutradara yang ada di dalam, oleh yang ada di luar atau both of them ya, kedua-duanya. Kita nggak tahu ya. Kita akan pantau terus berita ini dan kita akan obrolin di kesempatan berikutnya. Guys, satu lagi ya, gue pengen sampaikan ke lu bahwa FNN itu sudah punya kanal baru yaitu OTR ya. Off the Record FNN yang itu ngebahas dapurnya FNN tentang sisi gelap bukan ya, tentang hal-hal yang mungkin gak dibahas sebelumnya mengenai berita-berita yang berseliweran di sekitar kita. Nah, gua sarankan lu ya join, lu subscribe, lu share juga dan akan kita kasih linknya di kolom deskripsi ya. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.